Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernikahan dalam Islam adalah hal yang sunnah untuk dilakukan. Menikah menjadi salah satu proses ibadah karena di dalamnya terdapat cara membina rumah tangga, mendidik rumah tangga, dan menjaga keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Dalam sebuah pernikahan banyak memiliki manfaat di dalamnya. Salah satu niat untuk menikah adalah karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah penelitian mengatakan jika seorang yang sudah menikah akan memiliki mental yang lebih sehat daripada orang yang belum menikah. Al-Quran telah menjelaskan penyampaian nikah yang merupakan sunnah, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3. Nikahilah wanita-wanita lainnya yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Namun setiap pernikahan dalam Islam memiliki aturan yang sudah ditetapkan, termasuk hal-hal yang dilarang. Berikut ini jenis pernikahan yang dilarang dalam agama Islam. Inilah 7 jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam yang perlu kita ketahui. Menikah tidak hanya menyatukan kedua orang yang ingin menjalani hidup bersama. Di samping itu, menikah bahkan memiliki aturan dan larangan dalam Islam. 1. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah merupakan pernikahan yang ditentukan oleh jangka waktu atau nikah kontrak. Melakukan pernikahan kontrak merupakan suatu hal yang haram bagi umat Islam dan dilarang. Sebelum zaman Rasulullah, pernah nikah mut'ah ini diperbolehkan, yaitu ketika ada pria yang mendatangi negara asing dan tinggal hanya selama beberapa lama dan menikahi wanita di sana. Namun ketika zaman Rasulullah, jenis pernikahan ini sudah tidak diperbolehkan lagi. 2. Nikah tahlil. Nikah tahlil merupakan menikahi seorang perempuan yang telah ditalak 3 oleh suaminya. Hal ini bernilai haram. Pasalnya dengan mentalak 3 suami dari wanita tersebutlah yang perlu menikahinya kembali setelah masa iddah selesai. Sebagaimana Rasulullah SAW berbunyi, La'ana Rasulullah SAW al-mahillu al-mahallullah. Artinya, Rasulullah SAW melaknat mahallil dan mahallullahu. Melakukan nikah tahlil adalah perbuatan dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nikah beda agama. Saat ini memang banyak orang yang menikah beda agama. Namun hal tersebut ternyata sangat dilarang oleh agama Islam sendiri. Pasalnya, salah satu syarat untuk menikah dalam Islam adalah sesama muslim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizinnya." Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. 4. Nikah Shigor. Pernikahan Shigor merupakan salah satu pernikahan yang dilarang dalam Islam, di mana seorang pria mengawini wanita yang berada di bawah perwaliannya dan memberikan syarat bahwa pria tersebut juga harus mengawini perempuan lain yang berada di bawah pengawasan tanpa adanya mahar. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu Rasulullah SAW melarang nikah Shigor. Ibnu Namir menambahkan nikah Shigor adalah seorang yang mengatakan kepada orang lain, "Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku." Atau "Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku." Hadis riwayat Muslim. 5. Nikah senasab. Pernikahan senasab ini memang dilarang dalam Islam. Pasalnya orang yang masih memiliki satu nasab berarti masih satu darah atau memiliki hubungan kekeluargaan.
berdasarkan isi Quran surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi bahwa dilarang menikahi ibu, anak perempuan, saudara, saudara dari ayah yang perempuan, anak perempuan dari saudarimu, ibu yang menyusuimu, saudara persusuanmu, pertua, anak tiri, dan menantu. Sebab itu ketahuilah hukum menikah saudara sepersusuan. 6. Nikah masa iddah. Salah satu larangan saat masa iddah adalah tidak boleh dinikahi. Masa iddah biasanya terjadi ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya atau ketika istri sedang hamil namun ingin bercerai dengan suaminya. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. 7. Nikah ketika ibadah ihram. Ibadah ihram merupakan keadaan di mana seseorang telah berniat untuk melaksanakan haji. Serangkaian proses ibadah haji biasanya berlangsung selama 1 bulan. Wanita atau pria yang sedang menjalani masa ibadah ihram tidak boleh melakukan pernikahan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. Sahabat yang beriman, itulah 7 jenis pernikahan yang tidak boleh dilakukan. Maka jika kamu lakukan akan mendapatkan dosa. Untuk membangun pernikahan yang baik, maka setiap profesi harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.